Pendukung timnas Indonesia semakin meramaikan Gelora Bung Karno Senayan jelang laga melawan Tiongkok. Supporter timnas semakin memerahkan GBK Jakarta. Stadion baru dibuka pukul 5 sore tadi, namun supporter telah berdatangan sejak siang hari. Diperkirakan 70.000 penonton akan memenuhi stadion, memberikan semangat bagi timnas kita agar mengalahkan Tiongkok. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memilih 23 pemain untuk masuk skuad melawan Tiongkok. Dalam skuad ini masuk pemain-pemain baru untuk menggantikan yang dicoret Kluivert. Dalam skuad final yang ditetapkan Kluivert, kiper Emil Audero diprediksi kuat akan debut sebagai starter atau pemain yang tampil sejak awal tanding. Emil menggantikan Marten Pas yang absen karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Kluivert memasukkan pemain debutan Beckham Putra. Ada pula pemain baru rasa lama seperti Stefano Lillipali, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Coach Kluivert telah mencoret 5 pemain yang sebelumnya menghuni skuad timnas. Shane Patinama, Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan penjaga gawang Reza Arya tidak masuk dalam skuad dalam laga melawan Tiongkok. 3 poin melawan Tiongkok wajib diraih timnas kita kalau ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang siap dimainkan Patrick Kluivert, seperti apa peluang Indonesia menekuk Tiongkok malam nanti? Kami diskusikan ini bersama pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Bung Kesit dengan Tifal di sini. Apa kabar? Bung Kesit, suara Tifal terdengar kah, Bung? Bung Kesit. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan Tifal di sini. Dari timnas Indonesia sudah muncul nih line up-nya 23 pemain. Ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda atau justru berbeda lagi nih? Ya, mungkin yang sedikit mengejutkan tidak masuknya nama Pratama Arhan ya. Dan masuknya Beckham Putra di list 23 pemain yang sudah ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Kalau seperti Jordi Amat memang sebelumnya kan dikabarkan cedera ya. Tapi kalau kita lihat dari 23 pemain yang saat ini sudah masuk dalam list DSP dari timnas, saya kira sudah pas lah dengan apa yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Sehingga menurut Anda secara umum dengan skuad kita seperti ini dan peluang kita memainkan formasi dalam pertandingan nanti itu 3-4-3 ini akan membuka kans kita bisa melesat mudah melawan Tiongkok malam ini? Iya, kalau dari formasi yang ada ya dengan 23 pemain yang ada, saya pikir sejak awal sebenarnya memang timnas kita diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan malam nanti menghadapi China ya. Pemain-pemain yang menjadi andalan Kluivert, saya pikir masyarakat juga sudah bisa menebak ya. Mungkin yang paling menjadi pertanyaan atau yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang kemudian menggantikan posisi Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Orokmangun ya. Tapi kan ada nama-nama seperti Yaakob Sayuri, kemudian juga ada Stefano Lillipali, ada juga Egy Maulana Fikri. Saya pikir 3 pemain itu bisa menjadi opsi untuk menggantikan posisi dari ketidakhadiran Marcelino dan juga Ragnar Orokmangun. Kalau di bagian penjaga gawang kan Emil Audero, saya pikir itu akan menjadi pilihan pertama dari Kluivert. Ya, kemudian di 3 belakang trio Justin Hapner, kemudian J.I.Z dan juga Rizky Ridho, saya pikir juga tidak tergantikan. Kalaupun ada pergantian mungkin di posisi belakang bisa saja Miss Hilgers yang dipasang lebih awal, kemudian Hapner duduk di bangku cadangan. Tapi kalau saya feelingnya sih sepertinya trio J.I.Z, Rizky Ridho, dan Hapner masih menjadi pilihan utama. Sementara di tengah, Tom Hey, kemudian juga Pelupesi, di kiri Verdong, di kanan Kevin Dix, ya. Tinggal di depan Ole Romeni. Tinggal mencari 2 pendamping Ole Romeni antara Stefano Lillipali, apakah Yaakob Sayuri, dan juga Egy Maulana Fikri. Sehingga kalau bisa saya simpulkan, walaupun 5 pemain kita absen untuk pertandingan malam ini, posisi kita sebetulnya masih bisa berjuang lebih mudah untuk pertandingan malam ini ya? Sangat bisa. Karena apa yang dimiliki atau materi pemain yang dimiliki oleh Kluivert pada saat ini memang menurut saya baik pemain-pemain yang
duduk di bangku cadangan selama ini, kemudian juga dengan pemain-pemain utama, saya pikir tidak ada perbedaan lah ya. Artinya 11 pertama dengan 11 kedua itu masih bisa diharapkan untuk bisa mendulang poin penuh dalam pertandingan menghadapi China. Terlepas dari itu semua, tetap harus ada kewaspadaan dong yang harus kita pantau juga dari tim lawan pasti. kita Tiongkok ini. Hal apa yang perlu kita Pasti. perhatikan di sini? Ya, saya pikir yang pertama tentunya jangan underestimate ya. Jangan pula overconfident bahwa China ini kan masih memiliki peluang. Walaupun dia berada di posisi paling buncit, tapi peluang dia masih ada untuk bisa berebut tempat di round keempat. Kalau dia bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia, ya mereka bernafas lagi. Gitu. Tapi kalau dia kalah, berarti kan selesai. Nah, yang harus diantisipasi menurut saya adalah pertama harus lebih jeli mengamati permainan dari China. Saya pikir pengalaman pada saat Indonesia kalah 1-2 di Qingdong, ya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Dan kalau kita lihat dari situ sebenarnya China tidak terlalu istimewa, tidak terlalu istimewa. Cuman paling penting bagi para pemain adalah jangan overconfidence, jangan underestimate juga. Tapi kalau dari sisi permainan, saya pikir Indonesia masih lebih bagus dibandingkan dengan China. Doa terbaik untuk timnas kita tentunya. Bung Kesit, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Bung, selamat sore.